Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagas Aditya Putra dengan NIM 220404037. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai hasil analisis tower truss untuk mata kuliah metode elemen hingga. Analisis tower truss. Untuk analisis di sini, saya menggunakan VAP dan SAP 2000 sebagai software analisis. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi kanan ini adalah tower yang akan saya analisis. Ini tower toren air dengan elevasi 3 meter. Untuk lokasi penelitiannya ini di kantin KPRI Universitas Negeri Medan, Medan Tembung. Untuk spesifikasi dari towernya itu material yang menggunakan baja, profilnya itu profil siku dengan dimensi 30 x 30 x 2, modulus elastisitasnya 200.000, dan satuannya ini dalam newton dan milimeter agar memudahkan kita dalam menganalisis nantinya. Dan jumlah batangnya ini terdapat 16, jumlah joinnya ini ada 8. Untuk tumpuannya di sebelah kiri bawah dan kanan bawah itu menggunakan tumpuan sendi. Nah, di sini saya memodelisasi menggunakan Revit 2025 sebagai bentuk 3D-nya dan AutoCAD 2021 sebagai bentuk 2 dimensinya. Nah, sebelah kanan ini adalah penomoran join dan batang global, yang dimana di sini saya menuliskan tiap-tiap batang dan joinnya. Dan ini tower toren air ini memiliki beban, itu tangki toren airnya seberat 20 kilo dan juga volume airnya itu 480 liter. Jika dikonversikan ke dalam Newton itu 4,9 kN. Nah, jika kita mau menganalisis menggunakan SAP maupun VAP, kita tidak bisa menginput profilnya, namun kita membutuhkan luas penampangnya. Seperti halnya ini pada tabel profil baja, di sini untuk profil saya itu 30 x 30, untuk luas penampangnya itu 1,74 mm. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama di sini saya akan menganalisis menggunakan VAP. Nah, untuk langkah pertamanya, jika kalian ingin menganalisis VAP, kalian harus menulis skripnya atau biasa kita sebut coding dalam bentuk DHT maupun TXT seperti ini kira-kira untuk skripnya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tiap-tiap skrip dalam VAP. Nah, yang pertama itu adalah VAP Tower Truss Analysis. Nah, sini bermakna baris ini hanya memberikan komentar, menunjukkan bahwa saya sini menganalisis Tower Truss Unimed. Nah, selanjutnya ini 8, 16, 1, 2, 2, 2. Nah, yang 8 ini saya sudah jelaskan sebelumnya, ini adalah jumlah node ataupun jumlah joinnya, dan 16 ini jumlah elemen ataupun batang. 1 ini tipe material, 2 ini degree of freedom, dan 2 ini elemen per trussnya. Nah, untuk material 1 ini menandakan bagian ini mendefinisikan material yang digunakan pada elemen truss dengan ID material 1. Itu hanya sebagai subjudulnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini saya tadi menggunakan profil baja, jadi saya memasukkan nilai modulus elastisitasnya itu sebesar 200.000 Newton meter kuadrat atau MPa. Selanjutnya itu cross section 174. 174 ini didapat dari angka luas penampang. Tadi luas penampangnya saya jelaskan sebelumnya 1,74. Namun untuk menganalisis di sini saya menggunakan satuan Newton dan milimeter. Jadi saya konversikan 1,74 cm ke dalam milimeter, jadi 174. Nah, apa itu blank record to terminate? Nah, ini hanyalah dia menandakan pada saat running nanti, ini menandakan banyaknya spasi yang akan dibuat. Untuk selanjutnya ini koordinat. Nah, ketika kalian membuat suatu koordinat, itu kita harus mempunyai koordinat X dan Y-nya. Seperti pada batang 1, itu pada teman-teman lihat tadi di kiri bawah, itu pada koordinat 0X dan 0Y. Begitu juga dengan batang 2, koordinat 2 itu pada X-nya 2000 dan Y-nya tuh 0. Lalu selanjutnya itu seperti biasa blank record to terminate yang adalah spasi. Selanjutnya kita masuk ke elemen. Tadi sudah saya jelaskan mengenai joinnya. Ini elemen merupakan batang. Kita mempunyai sebanyak 16 batang, maka di sini saya menginput sebanyak 16. Lalu nolnya di sini adalah increment.
Lalu untuk satunya itu adalah material yang digunakan. Dan untuk 1 dan 4 ini menandakan pada batang 1 itu terikat pada node 1 dan 4. Begitu juga dengan batang 2 itu terikat pada node 1 dan 3. Dan batang 3 itu terikat pada node 1 dan 2. Lalu seperti biasa, blank record to terminate. Lalu kita memasukkan ke boundary restraint. Ini kenapa saya bikin 1 dan 2? Karena di sini saya mengasumsikan tumpuannya itu pada node 1 dan 2. Lalu 0 ini adalah increment. 1 dan 1 ini menandakan bahwa tumpuan itu menahan gaya vertikal maupun horizontal. Jadi dia menandakan bahwa tumpuan ini adalah tumpuan sendi. Lalu ini teman-teman lihat pada di kanan atas ini adalah force. Untuk force ini sendiri adalah beban eksternal, atau di sini saya asumsikan dalam beban toren. Nah, di sini itu bebannya ini adalah beban node. Pada node 8 dan 9, 0 ini adalah increment, dan minus 2500 ini, karena tadi bebannya itu 4,9 kN, jika dibagi rata pada kedua sisi join, maka tiap join itu mendapatkan minus 2500 Newton. Lalu masuk ke blank record to terminate. Nah, di sini nmes ini tuh teman-teman bisa lihat pada n di bawah. Ini berbeda dengan n. N itu mengakhiri program. Ini sama juga dengan n, cuman ketika kalian masih nmes ini, kalian nanti pada saat running masih bisa melakukan perintah-perintah seperti check atau stress, displacement, tangent. Itu nanti kalian masih bisa ngeplot gambarnya pada saat running. Nah, lalu setelah kalian masukkan perintah-perintah ini, lalu pada di akhir kalian masukkan n. Ini n berarti ini mengakhiri perintah batch. Lalu interaktif ini, perintah ini mengaktifkan mode interaktif dalam VApp sehingga pengguna bisa memberikan perintah secara langsung. Lalu stop ini menghentikan analisis dan penyelesaian program. Nah, tentunya tadi kan teman-teman sudah melihat bagaimana cara membuat script. Nah, script itu kan hanyalah sebagai input jika kita mau menganalisis sesuatu. Nah, apa yang akan kita hasilkan di sini pada VApp itu bisa menghasilkan pada gambar stress dan displacement. Nah, ini pada kiri ini ada displacement dan kanan ini ada stress ataupun tegangan. Nah, ini bisa teman-teman lihat itu beban displacement yang paling besar itu ada pada batang merah, itu pada batang 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu pada batang paling atas tuh bentuknya ungu atau sama sekali tidak terjadi displacement. Kenapa? Karena tadi bebannya kita asumsikan pada beban join. Jadi pada join 8 dan 9 itu beban batang 14 itu tidak kena displacement ataupun pembebanan. Begitu juga dengan stres ataupun tegangan. Nah, itu yang paling besar itu adalah pada batang yang berwarna ungu, dan paling kecil itu ada batang berwarna oranye. Nah, ini juga mungkin teman-teman masih sedikit bingung apa itu displacement 2. Nah, jadi berbeda dengan displacement 1 itu hanya terletak pada arahnya. Pada displacement 1 itu terdapat pada arah yaitu tegak lurus terhadap torennya. Sedangkan displacement 2 ini arah X dari arah kiri. Namun untuk stres ini hanya terdapat satu tegangan. Nah, setelah selesai menganalisis menggunakan VApp, selanjutnya di sini saya akan membuat tata cara menggunakan SAP 2000. Nah, langkah pertama teman-teman harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu, lalu buka aplikasi SAP dan pilih model truss. Nah, ketika teman-teman buka aplikasi SAP, itu pada pojok kiri atas tuh ada buka new file. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan akan membuat model seperti apa. Nah, jika teman-teman ingin membuat seperti VApp yang sebelumnya, itu kan 2 dimensi. Jadi teman-teman di sini pilihnya 2D trusses. Berarti itu truss yang kalian analisis dalam SAP ini hanya berbentuk 2 dimensi. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman sudah memilih modelisasi yang akan kalian pilih, nah kalian di sini kan tadi sudah dapat angka koordinatnya.
Nah, lalu teman-teman melakukan edit grid data. Edit grid data ini diperlukan agar data pada sub nanti pada koordinatnya bisa sesuai dengan VAP tadi dan memudahkan penggambaran. Nah, seperti tadi kan terlihat nih dari arah X itu ada koordinat 0, 166, begitu juga dengan Z. Nah, di sini Z itu melambangkan Y-nya, sedangkan Y ini hanya untuk bangunan 3D. Jadi di sini dibuat 0 aja. Nah, tadi kan teman-teman sudah melakukan edit grid data sesuai dengan data kita sendiri. Lalu di sini sudah mulai keluar grid kosongnya. Lalu teman-teman pada sebelah kiri subnya itu ada draw panel. Itu berarti teman-teman menggambarkan batang-batang teman-teman sesuai dengan data. Nah, di sini kan juga yang terpenting di sini teman-teman untuk menggambarnya itu harus tidak bisa langsung dari node 1 ke node 8. Jadi untuk penggambarannya ini harus terpisah. Contohnya itu 1 sampai ke 4, 4 sampai ke 5 tidak bisa langsung. Begitu juga dengan batang yang lainnya. Nah, teman-teman ini agar hasilnya nanti pada displacement tidak berantakan. Nah, tadi kan teman-teman eh, menulis frame-nya tuh masih dari sisi yang berbeda. Jadi di sini fungsinya ketika teman-teman membuka tab view, di sini ada pergantian elemen labels yang berarti nanti pada label satu yang teman-teman gambar di sub itu akan terganti dengan new name-nya. Jadi contohnya tuh pada batang misalnya pada batang satu yang sebelumnya kalau teman-teman gambar tuh masih pada batang 13. Jadi pada new name ini agar sesuai dengan data VAP tersebut bisa teman-teman ganti menjadi batang nomor 1. Nah, juga pada sub ini, teman-teman tidak lupa untuk mengganti materialnya. Di sini, karena kita menggunakan material baja, maka di sini teman-teman add new material, lalu di sini weight-nya diasumsikan sebagai 0, lalu di sini untuk modulus elastisitasnya teman-teman masukkan 200.000. Jangan lupa untuk mengganti unitnya ke dalam Newton, milimeter, dan Celsius. Lalu di sini untuk position U-nya 0. Lalu untuk tegang modulus gesernya ini otomatis ketika teman-teman sudah masukkan angka modulus elastisitasnya. Lalu setelah teman-teman mengganti material, lalu teman-teman mengganti luas penampangnya itu pada assign, nanti teman-teman mengganti frame propertiesnya. Di sini teman-teman bisa add new material. Ini untuk depth dan width ini diabaikan. Lalu pada section properties nanti teman-teman mengganti angkanya sesuai dengan data teman-teman itu sebesar 174 mm. Lalu selanjutnya ketika teman-teman sudah selesai menggambar frame-nya, lalu di sini kita akan menginput beban. Nah, untuk menginput beban itu pada assign nanti pada taskbar assign ini ada join load. Nah, ketika teman-teman pada join load itu kan nanti ada join frame dan join load. Karena data kita tuh ada bebannya itu pada join 8 dan join 9, maka teman-teman di sini membuat asumsi bebannya itu pada Z itu sebesar minus 2500 Newton. Lalu setelah teman-teman sudah menginput bebannya, di sini teman-teman jangan lupa untuk mengasumsikan, meletakkan tumpuan sendi pada node 1 dan node 2 pada kiri bawah. Nah, ini teman-teman pada bisa lihat di sini ada tumpuan jepit bebas, ada tumpuan sendi, ada tumpuan roll, dan tumpuan bebas. Nah, tentunya setelah teman-teman tadi sudah membuat properti subnya sesuai dengan data, lalu ini adalah output yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengrun atau menjalankan programnya. Di sini adalah kita dapat gaya-gaya batangnya atau axial force-nya. Di sini teman-teman pada sebelah kanan ini dapatlah deformasi. Nah, untuk deformasi di sini hanya berbentuk terjadi lendutan, namun juga nanti pada slide selanjutnya akan keluar angka-angka deformasi pada sub maupun VAP. Nah, berikut adalah tabel perbandingan VAP 86 dan sub 2000.
Nah, ketika teman-teman menganalisis menggunakan VAP 86 dan SAP 2000, itu tidak hanya mengoutputkan gambar, juga dia terdapat tabel-tabel seperti berikut. Nah, ini nanti pada VAP ini nanti teman-teman akan otomatis ketika teman-teman sudah mengerannya. Lalu untuk pada SAP ini teman-teman bisa melihatnya pada tables. Nanti pada tables teman-teman pilih pada frame dan join, nanti keluarlah untuk angka displacement-nya. Pada kanan atas nih teman-teman bisa pilih untuk join displacement. Nah, di sini setelah kita analisis untuk kedua softwarenya, di sini bisa teman-teman lihat contohnya pada batang 8. Di sini untuk displacement satunya. Nah, ini kan kita melihat pada displacement 1 itu sebesar minus 1 sekian. Nah, itu mungkin angkanya agak rancu karena berbeda penulisannya dengan SAP. Nah, di SAP ini pada teman-teman lihat itu displacement 1 pada VAP itu pada SAP itu di U1-nya. Begitu juga dengan displacement 2 pada VAP, di sini adalah displacement 2 pada SAP-nya itu di U3. Nah, tadi kan mungkin teman-teman masih agak bingung kan, karena pada E-nya pangkat berapa tadi pada VAP dan SAP tidak jelas. Nah, di sini maka saya akan mengkonversikan angka-angka tersebut ke dalam SAP dan VAP. Kan tadi angka tersebut masih general, maka saya ubah ke dalam number, maka berikutlah angka-angka yang bisa teman-teman lihat. Ini pada dua baris 7 dan 8 ini menandakan batang 1 dan batang 2 itu sama-sama 0. Dan juga pada displacement join lain itu tidak banyak terjadi selisih. Hasilnya hampir sama, mungkin bisa berbeda dikarenakan human error ataupun faktor-faktor lainnya. Namun secara keseluruhan hasilnya ini sudah hampir sama. Nah, pada SAP dan VAP kan tadi sudah saya jelaskan untuk displacement-nya. Namun di sini juga terdapat pada tabel-tabel untuk stresnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat itu pada batang 3 dan 4 itu pada force-nya. Ini bisa teman-teman lihat di sini itu pada force itu untuk batang 3 itu pada VAP 0 dan juga pada SAP itu 0. Berarti hasilnya ini benar. Nah, ini pada batang 4 itu minus 3. Itu sama dengan batang 4 pada SAP itu minus 300. Nah, ini jika teman-teman ubah angkanya ke dalam Excel itu hasilnya akan sama. Nah, kesimpulan. Setelah teman-teman mendengar penjelasan tadi, maka saya di sini akan memberikan kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya itu hasil analisis trust dengan menggunakan VAP 85 dan SAP 2000 V21 memiliki hasil yang sama, hanya terdapat selisih 0,000 sekian. Nah, untuk penggunaan SAP 2000 lebih efisien dikarenakan langsung menggambar di software tanpa coding. Bagi teman-teman yang tidak pandai menggunakan coding, SAP ini adalah software yang alternatif lah, memudahkan mahasiswa. Dan juga VAP ini menjadi salah satu pilihan software penelitian untuk perhitungan struktur. Nah, saya sudah jelaskan mengenai hasil presentasi saya mengenai analisis tower truss. Nah, berikut ini adalah dokumentasi lapangannya. Ini adalah tower toren air yang saya dapatkan di kantin KPRI Universitas Negeri Medan. Sekian untuk penjelasan saya mengenai presentasi ini. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.